Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Drafters Indonesia. Perkenalkan, nama gue Faris Muhammad. Di video kali ini gue coba ngebahas tentang cara menghitung berat tongkang. Oke, langsung aja. Di layar kalian sudah ada buku tulis dengan coret-coretan manual gue, supaya gue enak menjelaskannya dan kalian juga mudah memahaminya. Oke, untuk pertama kali yang kita lakukan untuk menghitung berat tongkang ialah mendapatkan angka draft tersebut. Oke, ini gambar tongkang. Dia biasanya ada di bagian sisi draft itu ada di bagian sisi kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ini depan, ini bagian kepala ya. Ini depan, ini tengah, ini belakang. Draft kiri depan, draft kanan depan, draft kiri tengah, draft kanan tengah, draft belakang kiri, draft belakang kanan. Setelah kita mendapatkan angka ini, baru kita rumuskan untuk mendapatkan quarter mean. Oke, nah, rumusnya draft kiri depan ditambah draft kanan depan sama dengan hasilnya dibagi 2 sama dengan ini 0,96. Ini ialah draft rata-rata depan. Begitu juga yang tengah dan belakang, kiri ditambah kanan dibagi 2 hasilnya ini draft rata-rata. Oke, ini draft rata-rata depan, ini draft rata-rata tengah, ini draft rata-rata belakang. Selanjutnya, draft rata-rata belakang ditambahkan dengan draft rata-rata depan sama dengan dibagi 2 hasilnya MAMF, mean after, mean forward. MAMF ini kita tambahkan dengan draft rata-rata tengah dibagi 2 sama dengan hasilnya MOM, mean of mean. Mean of mean ditambah dengan draft rata-rata tengah dibagi 2 sama dengan hasilnya quarter mean. Quarter mean inilah yang kita harus cari untuk melihat ke tabel tongkang. Kita mendapatkan quarter mean di 0,926875. Setelah itu kita buka tabel tongkang. Kita lihat nih, di quarter mean kita 0,926875 ada nggak sih? Wah, ternyata nggak ada. Yang ada di tabel tongkang hanya 0,90 dan 1,00. Berarti kita harus mencari nih menggunakan rumus. Berapa sih displacementnya quarter mean kita di 0,926875? Oke, lanjut kita bedah. Ini rumus displacement udah gue coba tulis. Gue tandain ya, yang A dan yang B. Kenapa gue tandain? Supaya kalian enak ngingetnya. Jadi cara menghitungnya, rumus yang pertama kita lupakan dulu displacement. Kita fokus dulu di draft. Ini udah gue kotakin. Jadi kita kotak-kotak. Rumus pertama kita cari selisih draftnya. 1,00 dikurang 0,90 sama dengan 0,1. Atau biasa lebih enaknya gini. Draft terbesar dikurang dengan draft terkecil sama dengan hasilnya selisih draft. Ini kita simpan. Berikutnya quarter mean kita kurang dengan draft terkecil dibagi selisih draft tadi 0,1 sama dengan hasilnya 0,26875. Ini kita simpan. Ini hasil dari draft, selisih draft. Setelah itu sudah selesai yang A, kita lari ke yang B, displacement. B, displacement terbesar, ini terbesar karena lebih besar dari yang ini lebih kecil. Displacement terbesar dikurang dengan displacement terkecil sama dengan hasilnya kita kalikan dengan hasil draft tadi. Nah, ini hasilnya kita kalikan dengan hasil draft tadi sama dengan 53,5909. Hasilnya ini kita tambahkan dengan draft terkecil sama dengan 1719,661. Inilah displacement di quarter mean atau di draft 0,926875. Gampang kan? Oke, mudah-mudahan kalian semua ngerti.
uh, atau gue kasih tahu deh cara untuk inget rumusnya. Dulu waktu gue belajar, jadi cara gue ngingetnya gini. Ini gue tulis kotak, gue gambar begini. Jadi gue ingetin langkah pertama sama langkah kedua dan langkah ketiga gitu. Kita ingetin yang draft, yang dirumus di draft dulu. Draft terbesar dikurang draft terkecil, simpan. Quarter mean dikurang dengan draft terkecil dibagi selisih draft tadi, hasil, simpan. Dah, selesai. Setelah itu, displacement terbesar dikurang dengan displacement terkecil. Hasilnya dikalikan dengan hasil draft tadi, ditambah dengan draft terkecil, sama dengan hasil. Gampang kan? Gue ulang lagi ya. Draft terbesar dikurang dengan draft terkecil, simpan. Hasilnya, quarter mean dikurang dengan draft terkecil dibagi selisih draft. Hasilnya, hasil draft, simpan. Berikutnya, draft terbesar dikurang dengan draft terkecil dikali dengan hasil draft tadi, ditambah dengan draft terkecil, sama dengan hasil. Gampang kan? Gitu sih dulu cara gua untuk gampang menghafal ya. Ini dikurang ini simpan, ini dikurang ini dibagi ini, hasilnya simpan. Setelah itu ini dikurang ini dikali hasil ini ditambah ini, selesai hasilnya. Gitu. Dulu gitu gue cara untuk gampang mengingatnya. Semoga kalian paham sampai sini. Mudah sih dipahamin. Oke, setelah kita dapat displacement, kita taruh di sini displacement. Nah, ternyata setiap sungai di wilayah Indonesia itu kadar garamnya atau density-nya itu berbeda-beda. Nah, untuk kali ini gue coba menghitung dengan density atau kadar garam di 0,995. Itu di wilayah-wilayah sungai yang yang jauh dari laut biasanya. Untuk density 995 itu hasilnya setelah kita hitung di net displacement di 1669.329. Gimana sih cara ngitung density ini sampai dapat 50.332? Oke, kita lanjut bahas ke rumus density. Ini rumus density. Setelah kita mendapatkan hasil displacement tadi yang tanda tanya di quarter mean 0,926875, displacementnya kita sudah dapat nih 1719.661. Nah, untuk kita tahu net berat tongkang tersebut di sungai yang dengan displacement 0,995, kita menggunakan rumus density. Inilah rumusnya. 1719.661 dikali density lokal. Kenapa disebut density lokal? Karena setiap sungai itu berbeda-beda. Jadi density lokal atau density tempatan sungai yang kita menghitung tongkang tersebut berapa sih gitu. Nah, ini di sini gua tulis 0,995 dibagi dengan density laut 1,025. Ini rumus baku. Density laut itu rumus baku laut mati kalau nggak salah, laut merah atau laut merah, laut mati 1,025. Jadi berapapun kondisi laut yang deket-deket sama kita tuh biasanya nggak mencapai 1,025. Nah, ini rumus baku. Jadi selalu kita bagi dengan 1,025. Jadi rumus density 1719.661 dikali dengan density lokal dibagi dengan density laut. Inilah hasilnya. Jadi displacementnya sudah kita dapatkan. Di quarter mean 0,926875, displacementnya berat tongkangnya di 1719.661. Setelah kita menggunakan rumus density dikurang dengan density air lokal, density lokalnya, itu mendapatkan net displacement 1669.329. Dan inilah berat tongkang yang kita hitung di sini. Oke, mudahan kalian paham dan mudah dipahami buat kalian belajar. Semoga bermanfaat video gua. Thanks banget udah nonton. Kalau kalian mau tanya-tanya atau
Ya, mau sharing-sharing, kalian bisa DM gue di IG muhammad.faris19. Oke, sampai ketemu di video-video gue berikutnya. Nextnya gue akan ngebahas tentang vessel. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share boleh,